Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan pertempuran di hutan Jabung bertambah seru. Pertempuran antara prajurit Pajang dan anggota gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan, ditambah dengan para pemimpin dan tokoh-tokoh Pajang, sehingga pertempuran itu bertambah seru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Simo Pracimo menggeram, namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah kek, bersiaplah sebelum aku bertemu dengan Pangeran Benowo. Aku harus menyingkirkanmu lebih dahulu. Mudah-mudahan kau tidak bertemu dengan Pangeran Benowo. Ia masih muda, darahnya masih muda mendidih. Sementara itu ilmunya tidak dapat diukur tatarannya. Jangan menganggap aku anak yang masih belum hilang pupuk lempu yang dibunuh-bunuhku kek. Aku tidak dapat kau takut-takuti seperti itu. Aku tahu bahwa siapapun di dunia ini tidak ada yang memiliki kemampuan tidak terbatas. Kau benar ya, tetapi bukankah batasan itu mempunyai undusuk? Cukup kek, jika kau memang ingin mati, bersiaplah. Agaknya kau sudah terlalu lama hidup di dunia ini." Ki Panengah mundur selangkah katanya, "Jika Angger ingin tahu, Pangeran Benowo berada di halaman belakang ini pula, bersama kerbo tua itu." "Kebu Serut?" "Ya, tetapi kerbo tua itu bertemu dengan sahabat lamanya Ki Waskito. Namun agaknya kerbo tua itu tidak dapat mengenalinya lagi." "Kau melihat sendiri?" "Ya, aku tadi berada di sana bersama dengan Ki Waskito, tetapi aku pun kemudian bergeser kemari. Aku harus segera menemuinya sebelum Pangeran Benowo jatuh ke tangan kerbo tua yang gila itu. Nah, sekali lagi, aku beri kau kesempatan untuk minggir kek." "Tidak usah, jika aku memerlukan, aku akan mengambil kesempatan itu sendiri." "Gila!" Simo Pracimo berteriak. "Kau mau apa, kakek tua? Kau jangan bermimpi untuk dapat melawan aku, meskipun hanya sesisir bawang. Demikian kau memutuskan untuk melawan aku, maka aku pun akan segera melubangi jantungmu. Bagus, lakukanlah. Maksudmu, aku memutuskan untuk melawanmu?" Demikian mulut Ki Panengah terkatup, maka Simo Pracimo itu telah melompat menyerang. Jari-jarinya yang terbuka siap menerkam dada dan mencengkeram jantungnya. Tetapi Simo Pracimo terkejut. Orang itu mampu bergerak lebih cepat, sehingga jari-jari Simo Pracimo yang terbalut dengan baja yang berujung runcing itu tidak menyentuhnya. "Kau tidak dapat menepati kata-katamu," berkata Ki Panengah. "Kau tidak mampu melubangi jantungku, bahkan kau tidak dapat mengoyakkan pakaianku." "Iblis tua!" teriak Simo Pracimo. "Kau akan menyesali kesombonganmu. Kau akan mati dengan cara yang lebih parah lagi." Simo Pracimo pun menjadi semakin garang. Kakinya berlompatan, sementara tangannya menggapai-gapai mengerikan. Jika tangan itu gagal mencengkam leher, maka tangan itu pun terayun menggetarkan. Sentuhan ujung kuku bajanya akan dapat mengoyak kulit daging lawannya hingga ke tulang. Tapi betapapun Simo Pracimo mengerahkan kemampuannya untuk menyerang, namun sulit baginya untuk dapat mengenai tubuh lawannya, karena Ki Panengah mampu bergerak melampaui kecepatan Simo Pracimo. Simo Pracimo pun menggeram seperti seekor harimau yang lapar.
melihat seekor kijang melintas di dekatnya. Namun Simo Pracimo tidak mempunyai kesempatan untuk dapat melukai kulitnya, meskipun hanya segores tipis sekalipun. Dalam pada itu, maka pertempuran di perkemahan itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Kedua belah pihak telah mengerahkan kemampuan mereka. Meskipun orang-orang dari beberapa gerombolan dan perguruan itu jumlahnya lebih banyak dari mereka yang bertahan, namun keterampilan para prajurit telah memaksa para penyerang itu harus mengerahkan segenap tenaga, kekuatan, dan kemampuan mereka. Namun mereka terlambat menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan sekedar tukang-tukang belandong yang hanya mampu membelah kayu. Satu-satu orang-orang yang datang menyerang perkemahan itu terlempar dari arena dengan luka di tubuh mereka. Meskipun demikian, jumlah mereka yang banyak mampu mengguncang pertahanan para prajurit Pajang. Namun mereka yang sudah berada di halaman perkemahan tidak mampu mendesak para cantrik dan prajurit yang bertempur dengan garangnya. Meskipun dinding halaman telah roboh sehingga tidak lagi batas antara halaman perkemahan dan lingkungan di sekitarnya, namun pertahanan yang berlapis telah membatasi gerak orang-orang yang datang menyerang perkemahan itu. Kebu Serut, seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang dituakan di antara mereka, ternyata tidak mampu mengalahkan Ki Waskita. Semakin lama Ki Kebu Serut justru semakin terdesak, meskipun Ki Kebu Serut telah mengeluarkan kemampuannya. Namun ia tidak berhasil menundukkan dan apalagi menghentikan perlawanannya. Dalam pada itu, dari kejauhan, para petugas sandi yang dikirim oleh Haryo Wisoko mengawasi keadaan dengan seksama. Mereka melihat dari kejauhan dinding halaman perkemahan yang roboh. Apakah mereka akan segera dapat menguasai Pangeran Benowo dan para cantrik? Kita tidak peduli dengan para cantrik, tetapi bagaimana dengan Pangeran Benowo? Jumlah mereka terlalu banyak. Agaknya para prajurit dan para cantrik mengalami kesulitan. Pertempuran masih berjalan dengan sengitnya, tetapi orang-orang yang menyerang perkemahan itu telah mampu menyusup di segala sudut perkemahan. Jika Haryo Wisoko terlambat, maka Pangeran Benowo tentu sudah jatuh ke tangan mereka. Bahkan mungkin telah dibawa lari atau dibunuh tempat. Tetapi cincin itu sudah berada di tangan mereka. Kawannya termangu-mangu sejenak sambil mengerutkan dahinya. Ia pun berkata, "Kita harus segera melapor kepada Haryo Wisoko. Haryo Wisoko tidak boleh terlambat. Baik, kau tinggal di sini mengawasi keadaan. Aku akan pergi menemui Ki Lurah Sindetan." "Kenapa Ki Lurah Sindetan? Kau harus bertemu langsung dengan Haryo Wisoko. Jangan memperbodoh diri sendiri. Apakah kita pernah dapat menghadap langsung Haryo Wisoko begitu saja?" Kawannya tidak menjawab. "Sudahlah, tunggulah di sini." Kawannya pun segera menggeser menjauh. Dengan hati-hati ia pun menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar, kemudian masuki daerah persawahan, berlari-lari di pematang menuju ke padukuhan terdekat. Di padukuhan itu, Haryo Wisoko telah menempatkan landasan pengintaian terhadap kejadian-kejadian di hutan Jabung. Segala sesuatunya diatur oleh seorang petugas yang dipercaya oleh Haryo Wisoko, Ki Lurah Sindetan. "Kita akan menghadap Haryo Wisoko," berkata Ki Lurah Sindetan kemudian. Berdua mereka berkuda menuju ke sebuah padukuhan lain yang dipergunakan oleh Haryo Wisoko untuk menempatkan sebagian dari pasukannya. Laporan yang disampaikan oleh Ki Lurah Sindetan bersama seorang pengawas yang menyaksikan langsung pertempuran di hutan Jabung memang harus dipertimbangkannya. Dengan nada berat, Haryo Wisoko pun bertanya, apakah dalam pertempuran itu kekuatan kedua belah pihak sudah nampak susut? "Sudah," jawab pengawas yang langsung menyaksikan pertempuran di hutan Jabung.
Korban sudah berjatuhan, tetapi pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Siapakah yang nampaknya akan menguasai keadaan? Gerombolan liar atau para prajurit Pajang? Kami belum dapat mengambil kesimpulan. Pertempuran itu terjadi demikian sengitnya. Tetapi dinding yang melingkari bangunan utama sudah roboh. Pertempuran terjadi dan menyebar di tempat yang luas. Para prajurit tidak berhasil menghambat, apalagi menahan para penyerang di luar dinding bangunan utama. Arya Wisoko mengangguk-angguk. Pengawas yang langsung menyaksikan medan pertempuran itu telah memberikan gambaran jelas-jelasnya sesuai dengan penglihatannya. Akhirnya Arya Wisoko pun telah memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Dipanggilnya para pemimpin kelompok dan diperintahkannya untuk berada dalam kesiapan tertinggi. Kita akan bergerak segera setiap saat aku dapat menjatuhkan perintah untuk menyerang. Sampaikan perintah ini juga ke pasukan yang lain yang berada di pedukuhan-pedukuhan yang lain. Demikianlah para penghubung berkuda telah menyampaikan perintah itu kepada kelompok-kelompok yang lain yang berada di pedukuhan-pedukuhan sebelah menyebelah. Dalam pada itu, setiap gerakan yang dilakukan oleh para pengikut Arya Wisoko tidak lepas dari pengamatan para petugas Sandi Pajang yang menyampaikannya kepada Kitupenggung Wirayuda, sehingga Kitupenggung Wirayuda dan mengikuti perkembangan keadaan dengan seksama. Bahkan bukan hanya Kitupenggung Wirayuda yang memperhatikan pertempuran itu dengan bersungguh-sungguh. Ki Gede Pemanahan sendiri mengikuti setiap langkah yang diambil oleh segala pihak. Bagaimanapun juga, Ki Gede Pemanahan menyadari bahwa anaknya laki-laki bersama Pangeran Benowo berada di perkemahan itu. Dalam pada itu pertempuran di perkemahan menjadi semakin sengit. Meskipun jumlah para penyerangnya tidak banyak, tetapi para prajurit perlahan-lahan mampu menguasai keadaan. Hambatan, jerat, dan jebakan yang dipasang oleh para prajurit sudah mengurangi jumlah lawan mereka. Sedangkan dalam pertempuran yang terjadi kemudian, dengan garangnya para prajurit yang bekerja di perkemahan itu sebagai pekerja-pekerja kasar telah membabat lawan-lawan mereka. Seperti perintah yang diterima para prajurit itu, sebagaimana perhitungan Pangeran Benowo, sehingga ia bersedia untuk menjadi umpan memancing gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang menginginkan cincin itu. Pajang memang ingin menghancurkan mereka. Gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan sesat di bagian Pajang merupakan bisul yang dapat pecah kemudian menjadi penyakit yang berbahaya. Karena itu, maka secepatnya bisul itu justru harus dicabut sampai ke akar-akarnya agar kelak tidak dapat tumbuh lagi. Berdasarkan atas perintah itu, maka para prajurit pun telah bertempur dengan mengerahkan kemampuan mereka. Seorang lurah prajurit yang bertempur melawan dua orang pengikut Kebusrut berkata, "Menyerah sajalah. Jika kalian menyerah, maka kalian menjalani hukuman atas perbuatan-perbuatan kalian yang bertentangan dengan paugeran, maka kalian akan dapat hidup dengan wajar sebagaimana orang lain. Kalian akan dapat hidup dengan tenang bersama keluarga, bersama anak istri dan tetangga-tetangga dalam suasana yang damai." Kedua orang itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian seorang di antara mereka menggeram, "Kau tidak perlu membujuk aku tahu apa yang terbaik aku lakukan. Kau kira jika kami tidak menyerah, kami tidak mempunyai kemungkinan untuk hidup?" "Ya," jawab lurah prajurit itu, "jika kalian tidak menyerah, kalian akan mati di peperangan ini." "Omong kosong. Aku berkata sebenarnya, kami yang bertempur ini bukan belandong-belandong kayu atau sekedar pekerja kasar. Tetapi kami adalah prajurit-prajurit meskipun kami tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritan kami. Kami memang mendapat tugas untuk menghancurkan gerombolan-gerombolan
dan perguruan-perguruan yang setiap saat akan dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman Pajang, bahkan dapat mengganggu jalannya pemerintahan di Pajang. Mimpi buruk bagi Pajang, tapi benarnya lah pada suatu saat Pajang akan dapat kami runtuhkan. Kok kira pemerintahan di Pajang berjalan baik-baik sekarang ini? Kami tidak mengingkari bahwa ada cacat dalam pemerintahan di Pajang sekarang ini. Tapi apakah dengan demikian kami harus mendukung gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan sesat seperti gerombolan kalian ini? Persetan dengan iguanmu. Sekali lagi, aku peringatkan, menyerahlah. Cukup tengadahkan wajahmu ke langit yang terbentang di atas Pajang ini. Kau segera meninggalkannya untuk selama-lamanya. Tetapi Ki Lurah itu tertawa, katanya, jangan mengigo, seakan-akan sebentar lagi kau akan mati. Kedua orang itu tidak menunggu lebih lama lagi. Seorang di antara mereka segera melompat sambil mengayunkan goloknya yang besar, tetapi Lurah prajurit itu sempat mengelak. Bahkan kemudian pedangnya lah yang terjulur menggapai ke arah dada. Tetapi lawannya pun segera melompat surut. Lurah prajurit itu tidak sempat memburu, karena lawannya yang lain telah menyerangnya pula. Demikianlah keduanya telah terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Lurah prajurit itu harus bertempur melawan dua orang pengikut Kebo Serut. Tetapi lurah prajurit itu memiliki kemampuan yang tinggi, sehingga kedua orang pengikut Kebo Serut itu pun segera mulai terdesak. Namun dalam pada itu, seorang kawannya tiba-tiba saja telah melompat mendekati sambil berkata, "Aku ikut kalian membantai orang ini." Lurah prajurit itu melompat surut. Namun tiba-tiba saja ia melenting sambil menjulurkan pedangnya lurus-lurus menikam dada orang yang baru saja melibatkan diri itu. Orang itu mengumpat kasar, namun kemudian orang itu pun terhuyung-huyung dan jatuh di tanah. Kedua orang kawannya yang sudah bertempur lebih dahulu terkejut. Orang itu tidak sempat berbuat apa-apa, demikian ia melompat mendekat, maka dadanya telah tertembus ujung pedang. Kedua orang pengikut Kebo Serut pun harus bertempur berdua lagi menghadapi lurah prajurit yang garang itu. Semakin lama kedua orang pengikut Kebo Serut menjadi semakin terdesak. Sementara itu lurah prajurit masih mencoba memperingatkan, "Menyerahlah agar aku tidak membunuh kalian berdua." Tapi kedua orang itu justru melompat hampir berbarengan sambil mengayunkan senjata mereka. Prajurit itu pun bergeser dengan tangkasnya, kemudian meloncat berputar, pedangnya terayun mendatar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seorang di antara kedua orang lawannya itu berteriak nyaring. Orang itu terkejut sekali, karena ujung pedang lurah prajurit itu menggores dadanya, menyilang dari bahu sampai ke bahu. Kawannya pun terkejut pula, namun dia berusaha untuk menguasai keadaan. Justru pada saat kawannya itu terpelanting jauh, orang itu melompat menyerang dengan garangnya. Parangnya menebas mendatar ke arah leher lurah prajurit itu. Namun ternyata lurah prajurit itu dengan tangkasnya merendahkan diri pada lututnya. Pada saat bersamaan ia pun telah mengayunkan pedangnya pula, mengoyak lambung lawannya yang seorang lagi itu. Orang itu pun berteriak pula sambil mengumpat-umpat. Ia masih bertahan berdiri beberapa lama, namun kemudian ia pun terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh terbaring di tanah. Darah mengalir dan dari lukanya membasahi pedang perdu di sebelah hutan jabung. Lurah prajurit itu termangu-mangu sejenak. Ia masih mendengar lawannya merintih, tetapi tidak ada niatnya untuk menikam orang itu di dadanya dan membunuhnya. Ia tahu bahwa orang itu tidak akan mungkin melibatkan diri lagi dalam pertempuran yang sengit. Seperti Ki Lurah itu, maka para prajurit Pajang yang tidak mengenakan ciri-ciri keprajuritannya itu telah menyusut lawannya. Mula-mula dengan perlahan-lahan, tetapi semakin
berkurang lawan mereka, maka penyusutan itu justru berlangsung semakin cepat. Jika semula para prajurit Pajang harus melawan 1 atau 2 orang lawan, maka mereka pun akhirnya dapat bertempur seorang melawan seorang. Para prajurit yang telah kehilangan lawannya akan dapat membantu kawan-kawannya yang harus menghadapi lebih dari seorang. Dengan demikian, maka orang-orang dari gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang menempuh jalan sesat itu menjadi semakin terdesak. Para prajurit telah semakin menguasai keadaan. Namun demikian, justru di sekitar bangunan induk, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Para pemimpin gerombolan dan perguruan yang sesat itu semakin berusaha menekan lawan-lawan mereka, namun mereka tidak mampu berbuat banyak. Ternyata mereka masing-masing telah dihadapi oleh orang-orang berilmu tinggi yang tidak mudah dapat mereka atasi. Pada saat yang demikian itulah Haryo Wisoko memutuskan untuk hadir di medan pertempuran. Keadaan kedua belah pihak telah menjadi semakin lemah, sementara Haryo Wisoko juga tidak mau kehilangan Pangeran Benowo. Setelah berbicara dengan beberapa orang kepercayaannya, maka Haryo Wisoko pun telah mengambil keputusan bulat. Diperintahkan para penghubung untuk melepaskan anak panah Sendaren ke arah beberapa pedukuhan terdekat sebagai syarat bahwa pasukannya harus mulai bergerak. Sekejap kemudian, maka beberapa buah anak panah Sendaren telah meraung-raung di udara. Anak panah yang meluncur ke arah beberapa pedukuhan di sebelah menyebelah. Isyarat yang merupakan perintah itu telah didengar oleh para petugas yang berada di pedukuhan-pedukuhan sebelah. Karena itu maka para pemimpin yang berada di pedukuhan-pedukuhan itu pun segera memerintahkan para pengikut Haryo Wisoko untuk bergerak. Dengan cepat para pengikut Haryo Wisoko yang sebagian terdiri para prajurit Pajang itu pun telah bergerak pula. Mereka keluar dari rigol pedukuhan seperti laron yang keluar dari liang-liangnya di ujung musim basah, menghambur ke arah perkemahan yang sedang menjadi arena pertempuran. Para pengikut Haryo Wisoko yang sedang berlari-larian itu tidak segera dilihat oleh mereka yang sedang bertempur. Mereka masih sibuk dengan pertempuran itu sendiri. Mereka masih harus berusaha melindungi nyawa mereka. Haryo Wisoko yang memimpin orang-orangnya itu pun telah memerintahkan kepada para pengikutnya agar memberitahukan kepadanya jika mereka melihat Pangeran Benowo di arena. Pangeran Benowo adalah seorang yang berilmu tinggi. Tidak ada orang lain yang akan dapat menandinginya kecuali aku sendiri. Sementara itu, sekelompok kecil prajurit pilihan bersama Kilurah Sindetan akan mencoba mengurung dan membatasi gerak Raden Towijoyo. Sedangkan yang lain akan diselesaikan oleh Kironggo Suroniti dan orang-orangnya. Baru beberapa saat kemudian, setelah pasukan Haryo Wisoko mendekat, maka orang-orang yang sedang bertempur itu melihat beberapa kelompok pasukan telah berlari-lari dengan senjata telanjang yang teracung-acung. Kedatangan pasukan itu memang mengejutkan. Orang-orang dari gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang menginginkan menangkap Pangeran Benowo itu mengira bahwa bantuan para prajurit Pajang berdatangan. Karena itu maka mereka pun menjadi sangat gelisah. Tanpa bantuan itu mereka sudah tidak berpengharapan lagi. Namun mereka pun melihat sebagian dari lawan-lawan mereka. Orang-orang yang mempertahankan perkemahan itu bersiap-siap menyongsong mereka dengan senjata teracun. Para pemimpin gerombolan dan perguruan sesat itu pun segera menyadari kekeliruan mereka. Mereka tidak memperhitungkan kekuatan Haryo Wisoko. Beberapa orang pun telah bergumam pula menyebutkan nama Haryo Wisoko. Tetapi mereka tidak mempunyai banyak waktu. Beberapa saat kemudian pasukan yang dipimpin Haryo Wisoko telah membentur
dua kekuatan yang sudah semakin menyusut. Apalagi kekuatan gerombolan-gerombolan serta perguruan-perguruan yang menginginkan cincin yang dibawa oleh Pangeran Benowo. Ternyata pasukan Haryowisoko memang benar-benar kuat. Ketika kemudian terjadi pertempuran segitiga, pasukan Haryowisoko benar-benar dapat menguasai keadaan. Namun justru karena itu, maka perlawanan baik oleh para prajurit Pajang yang berada di perkemahan maupun orang-orang dari gerombolan-gerombolan dan perguruan-perguruan yang memburu cincin yang dibawa oleh Pangeran Benowo itu lebih banyak bertempur melawan para pengikut Haryowisoko. Bahkan orang-orang berilmu tinggi pun mulai mengalihkan perhatian mereka. Ki Waskita yang bertempur melawan Kebu Serut pun harus mempertahankan diri pula dari serangan-serangan para pengikut Haryowisoko. Medan pertempuran itu pun menjadi kalut. Sementara itu Haryowisoko telah menjatuhkan perintah bahwa orang-orangnya harus membinasakan kedua belah pihak lawan mereka, baik para prajurit Pajang maupun pasukan gabungan yang ingin menguasai Pangeran Benowo. Kedua pasukan yang baru saja bertempur itu memang sudah tidak memiliki kekuatan yang utuh lagi untuk menghadapi pasukan Haryowisoko yang masih segar. Sementara itu, Haryowisoko pun telah menutup jalan masuk ke Pajang untuk mencegah para penghubung memberitahukan keadaan di Medan dan minta bantuan kepada pasukan berkuda yang pada hari-hari terakhir meningkatkan pengawasan mereka dalam kota Pajang. Namun dalam pada itu, para prajurit Pajang telah mempergunakan isyarat yang lain untuk mendatangkan bantuan yang memang sudah dipersiapkan.